Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia. Saya dari Prodi S2 Pendidikan Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Saya berasal dari Kota Bengkulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada orang tua, suami, anak-anak, dan seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung dalam menempuh pendidikan ini. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada dosen-dosen S1 PGSD dan dosen S2 Pendidikan Dasar yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta saran demi kemajuan pendidikan saya. Saya bangga sekali karena telah menjadi bagian dari Prodi S2 Pendidikan Dasar. Karena ketika saya menempuh pendidikan di sini, saya dididik oleh dosen-dosen yang profesional, baik, serta humble. Sehingga dalam pembelajaran pun saya menjadi lebih bersemangat. Selain itu, di Prodi S2 Pendidikan Dasar juga telah menyediakan beberapa fasilitas yang dapat menunjang proses perkuliahan. Sehingga hal yang ingin kita capai dapat dengan mudah. Saya berharap Universitas Bengkulu dapat menjadi perguruan tinggi terbaik dalam mencetak sumber daya manusia yang profesionalisme dalam bidangnya. Terakhir, untuk teman-teman seperjuangan wisuda periode 92 Universitas Bengkulu, saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19, di mana kita tidak bisa berkumpul seperti biasanya. Namun, saya yakin jika kita telah membuat orang tua dan keluarga besar kita bangga atas pencapaian kita. Meskipun untuk merayakan kelulusan kita tidak bisa bersama-sama. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan semoga kita sebagai lulusan dapat memberikan partisipasi dan sumbangsi ilmu pengetahuan kita untuk nusa dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintia Agustina dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Universitas Bengkulu memberikan banyak sekali kesempatan pada saya untuk bisa mengembangkan dan juga meningkatkan kualitas diri saya. Berkat berkuliah di Universitas Bengkulu, saya bertemu orang-orang hebat yang membantu saya untuk mengetahui dan mempelajari banyak hal dan juga pengalaman dan juga pengetahuan yang lebih mendalam di bidang keilmuan saya. Keikutsertaan saya pada beberapa kegiatan di kampus membantu saya untuk mempelajari hal-hal baru yang bisa saya jadikan untuk bekal pada jenjang kehidupan berikutnya. Fakultas Teknik terkhusus Teknik Sipil saat ini banyak sekali diminati. Teknik Sipil mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sipil. Saat ini, Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Hal ini menjadi alasan yang tepat untuk berkuliah di Teknik Sipil. Teknik Sipil Universitas Bengkulu mampu membantu mahasiswanya untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam di bidang keteknik sipilan. Apalagi, lab-lab di Teknik Sipil Universitas Bengkulu saat ini sedang banyak melakukan penelitian untuk membantu pemerintah, terkhusus di Bengkulu, dalam meningkatkan pembangunan. Selain itu, berkuliah di Teknik Sipil juga mampu membantu mahasiswanya dalam meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja keras yang menjadi bekal dalam dunia kerja nanti. Harapan saya semoga Universitas Bengkulu terus berkembang dan melakukan perbaikan di segala aspek. Kedepannya, semoga Universitas Bengkulu menjadi universitas yang semakin banyak diminati. Saya ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Universitas Bengkulu periode 92. Semoga kita semua siap terjun ke masyarakat, siap mengemban tugas, dan siap berkompetisi di dunia kerja. Saya juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk semua orang-orang yang telah mendukung dan mendoakan saya. Untuk kedua orang tua saya, untuk teman-teman saya, untuk guru dan juga dosen yang telah membimbing saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariza Rahma Kurnia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi D3 Jurnalistik. Saya sebagai salah satu anggota Himpunan Mahasiswa D3 Jurnalistik Himastik bidang kesejahteraan mahasiswa tahun 2019-2020. Kenapa saya mengambil program D3 Jurnalistik? Karena program studi D3 Jurnalistik
memberikan pendidikan profesional dalam bidang kejurnalistikan, serta menciptakan lulusan wisudawan dan wisudawati yang terampil dan berkualitas dalam bidang jurnalistik, sehingga nantinya siap untuk menghadapi tantangan dalam era globalisasi. Kesan saya selama menempuh di pendidikan di Universitas Bengkulu menjadi salah satu kebanggaan untuk saya sendiri. Saya berharap ke depannya Universitas Bengkulu selalu dapat dikenal sebagai universitas terbaik, menciptakan lulusan-lulusan mahasiswa yang terbaik dan berkualitas sehingga nantinya membanggakan Universitas Bengkulu, orang tua maupun keluarga. Dan untuk mahasiswa yang masih menempuh pendidikan di Universitas Bengkulu, tetap semangat, dan untuk mahasiswa-mahasiswi yang telah lulus, selamat untuk kita semua. Semoga kedepannya kita selalu dimudahkan dan diberi kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syoti Velia Lorenza dari S1 Pendidikan Biologi. Alasan saya mengapa memilih S1 Pendidikan Biologi, yang pertama itu karena saya itu sangat tertarik dan juga ingin mempelajari berbagai macam jenis makhluk hidup yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, itu mengapa saya memilih konsen ke pendidikan, itu karena saya mempunyai cita-cita. Yang pertama itu saya ingin menjadi seorang guru ataupun tenaga pendidik yang profesional. Kemudian adapun kesan saya selama berkuliah di Universitas Bengkulu, itu yang pertama saya sangat bangga karena memiliki kesempatan menjadi mahasiswa di Universitas Bengkulu, yang mana Universitas Bengkulu ini itu banyak sekali mengadakan event-event, baik event nasional maupun event internasional. Kemudian saya itu juga pernah mengikuti salah satu program pertukaran, yaitu PPL ASEAN, yang mana pada saat itu saya mengajar, itu berkesempatan mengajar di Filipina. Jadi memiliki kesempatan yang sangat berharga bagi saya untuk bisa mengajar ataupun mempelajari tentang pendidikan yang ada di Filipina, bagaimana sistemnya seperti itu. Kemudian kesan saya terhadap Universitas Bengkulu, itu saya amat senang berkuliah di sini karena selain dari sisi akademik, kemudian Universitas Bengkulu itu juga memiliki beberapa organisasi-organisasi yang bisa diikuti oleh mahasiswanya, seperti ada BEM, kemudian ada organisasi-organisasi lain yang dapat melatih skill dari kemampuan mahasiswanya itu sendiri. Kemudian selain itu juga Universitas Bengkulu itu merupakan salah satu universitas, hanya satu-satunya universitas negeri yang ada di Provinsi Bengkulu. Pesan saya untuk teman-teman yang berbahagia, untuk generasi sekarang ini itu sangat dituntut untuk memiliki karakter yang baik, kemudian juga harus berwawasan yang luas. Kemudian untuk teman-teman diharapkan nanti setelah lulus dari suatu universitas itu memiliki suatu karakter yang baik, kemudian juga berwawasan luas. Harapan saya, semoga Universitas Bengkulu bisa menjadi lebih baik, dapat meningkatkan pembelajaran, sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik, efektif, dan menyenangkan. Selain itu, saya berharap Universitas Bengkulu dapat mewujudkan visinya untuk menjadi universitas kelas dunia di tahun 2025. Untuk kawan-kawan mahasiswa, tetap semangat. Tidak ada keberhasilan yang mudah, namun tidak ada pula kerja keras yang sia-sia. Setelah ini, sekali lagi, ayo kita buktikan pada dunia nyata. Perkenalkan, nama saya Rahmat Gemilang dari jurusan Ilmu Komunikasi. Mengambil jurusan Ilmu Komunikasi merupakan suatu tantangan yang menyenangkan buat saya. Tahukah kalian apa itu kekuatan besar yang ada di dunia? Apakah itu senjata api? Nuklir? Bukan. Hal itu adalah komunikasi. Dengan mempelajari komunikasi yang baik dan yang sebenarnya, maka kita bisa membuka cakrawala kehidupan kita. Kita bisa melihat dunia dengan perspektif yang berbeda dari ilmu komunikasi itu sendiri. Universitas Bengkulu merupakan universitas yang bersejarah untuk saya. Banyak mengukir sejarah dalam kehidupan saya. Universitas yang besar, hijau, dan banyak sekali budaya yang ada di dalamnya, membentuk karakter seorang pelajar yang sejati.
Tidak banyak hal yang bisa saya sampaikan, tapi hanya ada satu hal yang saya dapat dari ilmu komunikasi dan Universitas Bengkulu. Hanya pesan sederhana dari seorang dosen saya, yaitu belajarlah untuk diam, belajarlah untuk menyimak, dan belajarlah untuk mendengarkan. Jadilah gelas kosong yang siap diisi, karena belajar adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah balapan. Dalam perjalanan itu, kalian akan menemukan hal-hal yang menyenangkan dan membentuk karakter kalian menjadi seorang manusia sejati. Menjadi manusia yang dicita-citakan oleh penggerak yang tidak digerakkan. Untuk teman-teman seperjuangan, saya hanya berpesan, jadilah seorang manusia yang membutuhkan orang lain, jadilah seorang manusia yang ingin belajar, terus belajar, jangan pernah puas. Karena kita hanyalah sebuah titik dari lautan. Jadi jangan pernah sombong, karena Tuhan pernah bilang, setitik kesombongan dalam hati tidak akan memasukkan kalian ke surga. Jadi itu, jangan pernah sombong, jadilah manusia yang selalu ingin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hamilatul Hasanah Putri. Saya berasal dari Kota Bengkulu. Saya merupakan salah satu penerima bidik misi di Universitas Bengkulu. Di Universitas Bengkulu, saya mengambil jurusan Ekonomi Pembangunan. Jurusan Ekonomi Pembangunan, atau yang lebih dikenal dengan jurusan Ilmu Ekonomi, adalah jurusan yang mempelajari tentang ilmu ekonomi secara umum. Baik secara mikro, makro, maupun pembangunan. Tidak seperti yang dipikirkan orang-orang, yaitu menganggap jurusan Ekonomi Pembangunan hanya sekedar mempelajari tentang bangun-membangun, terutama rumah ya. Ternyata jurusan Ekonomi Pembangunan itu lebih luas daripada itu. Kita mempelajari bagaimana perilaku konsumen, produsen, maupun pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan. Jadi, kita bisa tahu alasan mengapa pemerintah itu mengambil suatu kebijakan ekonomi, seperti menaikkan pajak, menaikkan harga, atau menambah uang beredar. Sehingga, jika ingin mempelajari tentang alasan mengapa pemerintah itu mengambil kebijakan, itu bisa dipelajari di jurusan Ekonomi Pembangunan. Jika ditanya masa yang paling berkesan saya selama masa pendidikan saya, itu bukanlah masa putih abu-abu, melainkan masa di bangku kuliah. Karena di Universitas Bengkulu ini menyediakan wadah kita dalam berkreasi, terutama di organisasi. Itu adalah masa yang paling berkesan, di mana saya dituntut untuk berpikir kritis dengan apa yang telah diberikan kepada saya, dan saya dituntut untuk mengambil keputusan dari berbagai banyak pilihan. Dan itu adalah yang membuat saya termotivasi dan ingin berkembang. Terakhir, tetap semangat untuk kawan-kawan para wisudawan periode 92. Semoga apa yang didapat ilmunya di Universitas Bengkulu ini bisa diaplikasikan ke masyarakat. Sekali lagi, semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Demikianlah profil singkat dari saya. Semoga bisa menambah ilmunya, khususnya yang berkaitan dengan jurusan Ekonomi Pembangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Febrianti dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Alasan saya memilih jurusan kimia yaitu saya sangat menyukai ilmu kimia. Yang kedua yaitu dengan masuk ke ilmu kimia kita mampu bereksperimen dan mengetahui berbagai macam alat ataupun instrumen yang digunakan untuk menguji suatu bahan kimia. Yang ketiga, kita mampu untuk melihat prospek kerja daripada lulusan jurusan kimia itu sendiri. Selama berkuliah di Universitas Bengkulu, saya memiliki banyak teman-teman dan banyak ilmu yang dapat saya terapkan di dalam kehidupan saya selama saya berkuliah. Ilmu dari berorganisasi, mengasah hard skill dan soft skill, sehingga saya mampu untuk beradaptasi di jenjang dunia yang lebih tinggi. Selain itu, saya bangga menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Bengkulu, karena Universitas Bengkulu merupakan salah satu universitas terbaik dalam mencetak lulusan yang berkualitas. Selamat kepada wisudawan dan wisudawati Universitas Bengkulu periode 92. Jangan bersedih walaupun kita wisuda di kondisi pandemi COVID ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam hal rezeki maupun kesehatan. Untuk Universitas Bengkulu, semoga tetap menjadi universitas yang mampu mencetak lulusan terbaik dan berkualitas, dan mampu mengapresiasi setiap penghargaan yang diterima oleh mahasiswa Universitas Bengkulu, baik di kancah regional, nasional, maupun internasional. Universitas Bengkulu semoga selalu jaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Carolina. Saya berasal dari Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Alasan saya mengambil Prodi Ilmu Hukum adalah ketika saya sekolah SMA, orang tua saya ingin sekali saya menjadi seorang notaris. Untuk itu ketika lulus, saya mencoba untuk mendaftar ilmu hukum dan alhamdulillah akhirnya terpilih. Lalu alasan yang kedua adalah ketika saya masuk ke Fakultas Hukum, pikiran saya terbuka bahwa seluruh pekerjaan yang ada di dunia ini ada salah satu unsur hukumnya. Untuk itu di sana para orang-orang hukum dibutuhkan. Jadi ketika saya lulus dari Fakultas Hukum, maka ketika saya mau lanjut ke pekerjaan apapun akan jadi lebih mudah karena setiap pekerjaan maupun itu institusi pemerintah ataupun pribadi akan membutuhkan orang-orang hukum di dalamnya untuk mengatur keperluan mereka. Lalu alasan yang ketiga adalah ketika kita melihat permasalahan terbesar yang ada di bangsa kita, salah satunya adalah penegakan hukum. Apabila kita ingin berkontribusi untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka kita harus mempelajari ilmu hukum itu sendiri yang bisa kita dapatkan dengan masuk ke Fakultas Hukum. Lalu kesan saya berkuliah di Universitas Bengkulu adalah saya sangat bangga bisa masuk ke Fakultas Hukum di mana saya dididik oleh dosen-dosen yang sangat profesional. Saya dibimbing oleh dosen pembimbing saya yang sangat sabar dan telaten membimbing saya sehingga saya bisa menyelesaikan S1 saya. Lalu Universitas Bengkulu juga memberikan banyak sekali wadah-wadah untuk diri saya menggali potensi sehingga saya bisa masuk ke dalam berbagai macam organisasi yang ada di dalamnya. Dan Universitas Bengkulu juga merupakan salah satu universitas, satu-satunya universitas negeri yang ada di Provinsi Bengkulu. Maka dari itu ketika saya masuk ke Universitas Bengkulu, rasa bangga yang bisa saya sampaikan untuk kedua orang tua saya. Lalu pesan untuk para teman-teman seperjuangan, teruslah berjuang dan jangan berhenti belajar. Ini bukan akhir dari perjuangan kita, bahkan ini merupakan gerbang kita untuk masuk dan menuju ke kehidupan kenyataan. Banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di luar sana, dan orang yang berhasil bukanlah orang yang bergaji tinggi dan bekerja di perusahaan ternama, tapi orang yang berhasil adalah orang yang banyak memberikan dampak positif dan bermanfaat untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Rahmatullah dari program studi S1 Kedokteran. Alasan saya memilih kedokteran, because it's been my passion since I was a kid. Karena saya sering mendengar orang-orang berkata bahwa profesi dokter itu merupakan penyambung tangan Tuhan, di mana profesi dokter bertugas untuk mengobati dan membantu sesama manusia, tetapi tetap yang menyembuhkannya adalah Tuhan. Saya ingin berterima kasih kepada Universitas Bengkulu dan semua yang terlibat dalam masa studi saya. Karena tanpa bantuan semua ini tidak akan tercapai seperti titik sekarang ini. Saya bangga menjadi bagian dari Universitas Bengkulu. Semoga Universitas Bengkulu dapat menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025 sesuai dengan visi Universitas Bengkulu. Terakhir, harapan saya adalah kita semua selalu diberikan keselamatan dan kesehatan, dan juga pandemi ini segera berakhir. Stay safe everyone. Selalu ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufira Yusta Utania, berasal dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu, Prodi Profesi Dokter. Saya lahir di Lahat 12 Oktober 1995. Saya anak pertama dari pasangan Bapak Yusmanuddin, SPD, dan Ibu Dr. Anda Sri Sudista. Alasan saya untuk mengambil Fakultas Kedokteran sendiri itu adalah pada saat SMA itu, pada saat mau menjenjang kuliah, alasan mendasarnya lebih kepada karena adik saya sendiri itu adalah pejuang cerebral palsy, di mana pada saat itu notabene keluarga kami adalah bukan dari orang-orang medis. Hal ini membuat kami menjadi tertarik dan selalu bertanya-tanya bagaimana sih kedepannya tentang masa depan adik kami ini. Bagaimana kemungkinan dari penyakit cerebral palsy ini sendiri. Jadi kuat dukungan dari keluarga sendiri dan dari niat hati saya sendiri untuk mengambil Fakultas Kedokteran. Lalu mengapa keluarga dan saya menyarankan untuk Fakultas Kedokteran di Universitas Bengkulu? Karena kami dulu pernah jalan-jalan ke Bengkulu pada dasarnya dan pernah datang untuk melihat-lihat kampus ini.
Dari itu sendiri terlihat bahwa kampus Unif ini menjadi kampus yang sangat sejuk dan nyaman untuk sistem belajar, sehingga orang tua sangat menyarankan saya untuk mengambil Fakultas Kedokteran di Universitas Bengkulu. Kemudian kesan saya selama di kampus Unif itu sendiri adalah kampus yang nyaman untuk belajar, sejuk, terutama Fakultas Kedokteran sendiri. Karena jika dibandingkan dengan Fakultas Kedokteran di universitas lain, mungkin kami tidak setara. Dari sarana dan prasarana mungkin kami sangat jauh. Namun hal itu tidak menurunkan semangat kami untuk tetap belajar, dan dosen pun sangat semangat untuk mengajari kami, sehingga kami pun dapat memiliki beberapa prestasi di luar dan membanggakan universitas. Untuk kesan saya selama di kampus Unif itu sangat baik dan sangat nyaman ya. Kemudian harapan saya untuk Universitas Bengkulu sendiri, semoga Universitas Bengkulu bisa mewujudkan cita-citanya, visi dan misinya, yaitu menjadi universitas bertaraf internasional, bertaraf dunia di tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sahri Umar Tahila. Saya berasal dari kota Lubuk Linggau, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 22 Maret tahun 2000. Alhamdulillah, saya sebagai lulusan termuda dari Universitas Bengkulu, yakni lulus S1 berumur 20 tahun 8 bulan. Di Universitas Bengkulu, saya adalah bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang mana Fakultas FISIP telah membentuk jiwa saya untuk menjadi mahasiswa yang sebenar-benarnya mahasiswa. Dan di jurusan Kegiatan Sosial itu sendiri adalah wadah untuk mahasiswa berkembang dan supaya lebih peka terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya di masyarakat sebagaimana mestinya dengan menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi Negeri, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena sebelum menjadi abdi negara, kita harus menjadi abdi masyarakat terlebih dahulu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Rektor Universitas Bengkulu, Bapak Dekan Fakultas FISIP, dan Ibu Ketua Jurusan Kesejahteraan Sosial, serta dosen dan staf yang telah memberikan saya pengalaman, ilmu, dan bekal untuk sukses di masa depan, sehingga saya telah menyelesaikan strata S1 di jurusan Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Bengkulu ini. Semoga kedepannya Universitas Bengkulu semakin jaya dan maju dalam mengutamakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Semoga kedepannya pelayanan birokrasi perlu ditingkatkan dan optimalisasi fasilitas perkuliahan seperti ruang belajar, wifi lebih ditingkatkan lagi untuk menunjang keberhasilan mahasiswa dalam upaya pembelajaran di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggita Fatidia Ningtyas dari jurusan S1 Akuntansi. Mengapa saya memilih jurusan S1 Akuntansi Universitas Bengkulu? Itu karena jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu ini telah memiliki akreditasi A. Selain itu, jurusan akuntansi juga memiliki dosen yang mempunyai pendidikan tinggi dan memiliki ilmu yang luas, di mana ini telah terbukti pada para alumninya yang telah sukses dalam karirnya. Pesan saya yaitu untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswi Bengkulu tetap selalu semangat dalam meraih apa yang diinginkan dan semoga bisa lulus tepat waktu sesuai apa yang diharapkan. Selain itu, untuk teman-teman yang di luar sana yang ingin berkuliah akan tetapi masih ragu, jangan takut untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, karena saya di sini juga pernah merasakan bahwa saya ragu untuk melanjutkan pendidikan kuliah saya dikarenakan saat orang tua saya meninggal di tahun 2019 itu saya udah berpikir untuk nggak melanjutkan lagi kuliah saya, akan tetapi orang tua dari keluarga sendiri itu tidak mengizinkan. Karena saya berpikiran kalau saya kuliah itu siapa yang membiayain dan bagaimana usaha dari orang tua saya sendiri itu dapat berjalan. Jadi saya berpikiran untuk melanjutkan usaha dari orang tua saya tersebut. Dikarenakan orang tua saya sendiri itu
ingin anak-anaknya semuanya sarjana dan ingin melihat anak-anaknya sukses. Dengan semangat itu sendiri saya juga mau untuk melanjutkan kuliah saya, dimana pada saat ayah saya sakit saat semester 5 itu saya harus pulang pergi Bengkulu setiap harinya selama kuliah, dan juga menyisihkan waktu untuk mengurus usaha saya itu sendiri, usaha dari ayah saya sendiri. Selanjutnya saya mengajukan penurunan UKT kepada pihak kampus dan alhamdulillah UKT saya itu turun. Dari itu saya juga tetap mencari lagi bagaimana untuk keringanan saya kuliah di sini, dan saya mengambil beasiswa bidik misi dan alhamdulillah saya menerima beasiswa tersebut. Terima kasih saya ucapkan untuk Universitas Bengkulu dikarenakan telah membantu meringankan beban saya untuk tetap berkuliah dengan menurunkan UKT serta memberikan beasiswa kepada saya sampai saya selesai kuliah. Dan terima kasih juga kepada keluarga besar yang telah menyemangati saya dalam melanjutkan kuliah ini. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa kita tetap bisa melanjutkan pendidikan tinggi meskipun kita berpikir bahwa kondisi dan keadaan yang kita hadapin itu tidak memungkinkan untuk kita tetap lanjut pendidikan tinggi. Karena apabila kita ada tekad dan semangat untuk melanjutkan apa yang telah kita mulai, insya Allah kita akan diberikan jalan keluar untuk menyelesaikan semuanya. Untuk itu, saya ingin menyampaikan bahwa semangat terus untuk putra-putri penerus bangsa. Harapan saya untuk Universitas Bengkulu, semoga Universitas Bengkulu dapat semakin jaya dan bisa menjadi universitas terbaik di Indonesia.